Episode dimulai saat itu di kediaman Kalyani. Mereka semua sedang berkumpul, pasalnya baru saja selesai melakukan acara 7 bulanan bayi yang ada di dalam kandungan Gangga. Terlihat Kalyani sangat senang, pasalnya sebentar lagi ia akan mempunyai cicit dari Jagdish guys. Ditambah lagi hari itu Anandi dan keluarga Ira datang menghampiri acara 7 bulanan. Ira mengucapkan selamat kepada Kalyani dan Sumitra. Lalu Kalyani menyuruh Gangga untuk tetap beristirahat, pasalnya sudah terlalu lelah seharian. Tak lama kemudian Jagdish datang. Ira menanyakan mengapa Jagdish terlambat datang. Jagdish menjelaskan bahwa ia banyak sekali pekerjaan hari ini. Jagdish pun menghampiri Gangga. Gangga meminta agar Jagdish mengantarkan dirinya ke kamar, pasalnya Gangga sudah merasa lelah. Sontak Sanchi menawarkan diri untuk membantu Gangga menuju kamar. Kalyani pun terdiam. Sanchi bertanya kepada Kalyani, apakah nenek meragukanku? Apa salahnya aku membantu sahabatku sendiri untuk pergi beristirahat? Lalu mereka pun mendorong tempat tidur Gangga menuju kamar guys. Sampainya di kamar, suster yang merawat Gangga meminta izin kepada Jagdish untuk pulang sebentar, pasalnya orang tuanya sedang sakit. Jadi ia akan kembali sekitar 1-2 jam lagi. Kemudian Jagdish pun mengatakan bahwa ia akan pergi ke kamarnya untuk mandi sebentar. Jadi tinggallah Gangga dan Sanchi di ruangan itu guys. Awalnya Sanchi masih bersikap baik kepada Gangga. Menurutnya tidak ada yang tahu takdir kapan kau akan melahirkan. Namun Gangga pasrah dan berharap Tuhan yang agung melindungi bayi yang ada dalam kandungannya. Menurut Sanchi seharusnya dialah yang menjadi istri Jagdish, dan Jagdish memiliki anak dari Sanchi bukan Gangga. Gangga menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu masalah jodoh dan takdir. Sontak Sanchi murka dan menunjuk Gangga agar Gangga tidak mengatakan apapun kepadanya. Sanchi mengatakan bahwa ia mengutuk anak yang dalam kandungan Gangga agar mati dan semua orang pasti kecewa kepadamu. Lalu Jagdish akan menikahi dirinya. Semua ini gara-gara kau Gangga. Coba saja jika Jagdish tidak bertemu denganmu, pasti detik ini pun aku sudah menjadi istri sah Jagdish. Gangga meminta Sanchi agar pergi dari ruangannya, namun Sanchi tidak tahu diri. Menurutnya tidak ada yang bisa mengusir dirinya. Sanchi sengaja membuat Gangga panik sehingga terjadi kontraksi dan harapannya agar anak Gangga meninggal jadi kenyataan. Lalu ia pun pergi meninggalkan Gangga yang hampir tidak sadarkan diri. Anandi dan lainnya yang pamit kepada Kalyani untuk pulang. Ira menanyakan keberadaan Sanchi mengapa lama sekali. Lalu tak lama kemudian Gangga merasakan kesakitan di area perutnya. Sontak dirinya langsung menelpon Jagdish yang saat itu Jagdish baru saja mau mandi. Jagdish pun yang mendengarkan perkataan Gangga seperti itu, Jagdish langsung panik. Jagdish langsung berlari untuk segera menemui Gangga. Nenek Kalyani dan yang lainnya yang melihat Jagdish seperti kepanikan, mereka langsung mengikuti Jagdish. Semua orang terkejut saat melihat keadaan Gangga yang kesakitan seperti terjadi pendarahan guys. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tak mau ambil waktu lama, Jagdish langsung membawa Gangga menuju mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Saat di tengah perjalanan terlihat Gangga sangat kesakitan sekali sampai dirinya berteriak. Sumitra menelpon Abhishek untuk menyiapkan semuanya di rumah sakit. Abhishek menanyakan apa yang terjadi. Kalyani langsung mengambil HP dari Sumitra. Ia menjelaskan bahwa Gangga mau melahirkan. Abhishek pun menggerakkan semua suster untuk standby di depan. Sampainya di rumah sakit, Gangga langsung dibawa ke ruangan operasi. Kalyani meminta agar Jagdish lakukan yang terbaik untuk Gangga dan anak dalam kandungannya. Sumitra langsung menghubungi Anandi. Awalnya Anandi mengira Sumitra menanyakan apakah dirinya sudah sampai di rumah. Namun ternyata Sumitra mengatakan bahwa Gangga masuk rumah sakit dan akan dioperasi. Anandi syok, bagaimana bisa, bukankah tadi Gangga baik-baik saja? Sumitra mengatakan bahwa Gangga tiba-tiba ngedrop. Setelah itu Kalyani sangat panik. Ia pun melihat ada sebuah pura dan langsung berdoa, begitupun dengan Sumitra guys. Di sisi lain, Anandi dan Ira juga Minu pun melakukan doa. Sanchi yang baru saja datang bertanya kepada kakeknya, mengapa semua orang berdoa? Apakah yang terjadi? Kakeknya Sip mengatakan bahwa Gangga masuk rumah sakit. Sanchi pun tersenyum dan sudah tidak sabar menunggu kabar baik untuk dirinya, yaitu anak Gangga meninggal guys. Singkat cerita, tak lama kemudian anak Gangga berhasil diselamatkan. Jagdish pun keluar dan menghampiri Byron.
Byron terdiam melihat Jagdish yang berlinang air mata. Sontak Jagdish memeluk Byron guys dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Jagdish bertanya di mana nenek dan ibu. Byron memberitahu bahwa nenekmu sedang berdoa. Jagdish pun menghampiri Kalyani dan mengatakan bahwa doa nenek sudah dikabulkan. Sontak Kalyani menangis dan memberi ucapan selamat kepada Jagdish. Kalyani sedih melihat perjuangan Gangga. Jagdish pun menangis, mungkin ini dulu yang dilakukan ibu ketika aku terlahir ke dunia. Sumitra berkata jangan bersedih, ini sudah saatnya untuk kita bahagia. Jagdish pun mengajak Kalyani untuk melihat bayinya guys. Setelah melihat bayi mereka semua keluar. Sumitra menelpon Anandi guys. Sanchi tersenyum pasalnya ia mengira anak Gangga meninggal. Namun ternyata Anandi mendapatkan kabar baik bahwasanya anak Gangga sehat dan berjenis kelamin laki-laki. Saking senangnya Anandi langsung membuatkan halpa untuk keluarganya. Terlihat semua orang sangat menyukai halpa buatan Anandi. Namun Sanchi hanya terdiam tidak memakan halpanya. Ira bertanya ada apa, mengapa kau tidak memakan halpa? Sanchi mengatakan bahwa halpanya masih panas dan akan memakannya nanti di kamar. Sampainya di kamar, Sanchi membanting semua barang. Menurutnya mengapa semua kebahagiaan berpihak kepada Gangga? Ini rasanya tidak adil untuknya. Oke guys, sekian sinopsis kali ini. Sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.